Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad. Jangan senantiasa kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kemarin udah kita kaji apa-apa aja yang membatalkan puasa. Hari ini kita kaji bagaimana cara menebusnya, karena tidak semua kasus dihukumi sama. Ada orang yang tidak berpuasa karena sakit, ada orang yang tidak berpuasa karena tua renta maka tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ada orang yang tidak berpuasa karena statusnya sebagai musafir, sedang dalam perjalanan jauh. Ada orang yang tidak berpuasa sebab terhalangi hukum, haid, nifas, melahirkan. Ada orang yang tidak berpuasa karena tidak mampu melawan hawa nafsu. Nah, beda kasus, beda pula cara menebusnya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, supaya kita dapat menyikapi bagaimana puasa-puasa yang pernah kita tinggalkan di tahun-tahun yang lalu, dan bagaimana kita menyikapi puasa kita di tahun-tahun yang akan datang. Ini juga bisa jadi pendidikan bagi keluarga kita. Ingat, salah satu kewajiban dari seorang pemimpin keluarga, suami, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan itu bisa datangnya dari suaminya sendiri, atau bisa juga sang istri dikuliahkan atau dipelajarkan di tempat-tempat pendidikan. Kita yang membiayainya, gitu. Paham ya? Nah, yang pertama yaitu orang yang wajib mengkodok saja. Orang yang wajib siapa saja dia? 1, 2, dan sebagainya. Nah, orang yang dibebani mengkodok, kodok berarti kan, kodok itu bayar hutang, mengganti, membayar, mengganti, itu namanya kodok. Nah, siapa saja orang yang berkewajiban mengkodok puasanya? Yang pertama adalah orang yang terkena penyakit ayam. Penyakit ayam. Orang yang terkena penyakit ayam. Seseorang, ini penjelasannya nggak usah dicatat ya, dengerin aja ya, yang dicatatkan di papan tulis saja. Seseorang yang di tengah-tengah bulan Ramadan kemudian tiba-tiba
memang dia bisa jadi ada riwayat penyakit ayan, atau bisa jadi juga itu penyakit ayan yang pertama sepanjang hidupnya. Nah, pada saat dia dalam keadaan kondisi berpuasa, tahu-tahu kejang-kejang kumat ayannya, walaupun hanya sebentar, maka menurut mazhab Syafi'i orang tersebut dibebani qadha puasa. Qadha puasa. Puasa yang pada hari itu dia mengalami ayan, maka puasa itu harus diganti. Puasa itu harus diganti. Nah, kapan menggantinya? Setelah bulan Ramadan, asalkan jangan di hari-hari terlarang. Kapan hari terlarang itu? Tanggal 1 Syawal, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Haram hukumnya berpuasa pada hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Sedangkan di hari raya Idul Adha ditambah 3 hari, namanya hari Tasyrik. Nah, 3 hari itu harinya makan-makan umat muslim. Sebab Idul Adha itu ada namanya penyelenggaraan kurban, banyak daging. Maka 3 hari orang muslim haram berpuasa pada awal Idul Adha. Nah, karena itu harinya makan-makan. Hari ini kalian makan-makan, jangan ada yang puasa. Gitu maksudnya. Paham? Namanya hari apa itu? Hari Tasyrik. Nah, jadi yang pertama, orang yang dibebani qadha puasa saja, yaitu orang yang terkena penyakit ayan. Yang kedua, siapakah dia? Yaitu orang yang lupa berniat di malam hari. Nah, ini juga udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Orang yang lupa berniat di malam hari. Ingat, puasa Ramadan harus diniatkan di setiap malam. Makanya para ulama menganjurkan untuk jaga-jaga. Nanti setelah Kementerian Agama dan MUI mengumumkan bahwa kapan tanggal 1 Ramadan, kemudian setelah sholat maghrib kita melaksanakan sholat taraweh, nanti kita praktekkan sama-sama, kita niat selama 1 bulan full. Masih ada kan catatan niat 1 bulannya? Nah, nanti kita praktekkan. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Barangkali kita lupa atau ketiduran atau pingsan atau basian, ya kan? Namanya juga anak-anak, ya kan? Ada aja kan kadang-kadang yang kayak gitu. Jadi untuk jaga-jaga kita niat selama 1 bulan. Ingat deh, puasa Ramadan harus diniatkan di setiap malam. Kalau di sini udah pasti nggak kelupaan, sebab kalau di sini kita udah pasti tarawih itu full. Nah, kalau di rumah baru dapat 4 rakaat pulang, ya kan? Ah, balikkan gerah banget. Atau sampai tarawihnya doang, pas full menjelang witir, baliklah witirnya ntar aja di rumah. Tapi di Pondok Pesantren At-Taubah, alhamdulillah terjaga tarawih kita dari malam pertama sampai malam 29 atau 30. Ya, benar nggak? Itu lumayan tabungan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dibilang barangkali kadang-kadang tuh baik menurut kita, enak menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah. Juga sebaliknya, kadang-kadang menurut kita nggak baik, buruk, tapi justru baik di hadapan Allah. Menurut kita di penjara ini nggak baik, menurut orang-orang juga melihat kita begitu. Si ada di penjara, suram di rumah. Belum tentu. Tidak baik di pandangan manusia, belum tentu tidak baik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kayak gitu nggak usah dihiraukan, cuekin aja, ya kan? Nah, yang ketiga yaitu orang yang sengaja, orang
yang sengaja membatalkan puasanya kecuali orang yang sengaja membatalkan puasanya kecuali jima. Ingat kemarin yang membatalkan puasa ada berapa? Yang membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasa itu sendiri. Apa yang pertama kemarin? Masih ingat enggak? Hah? Murtad, terus haid, gila walaupun sebentar, ayat, mabuk, jima atau bersetubuh, masukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Nah, onani ada berapa itu? 8. Semua ke-8 itu kalau dilakukan dengan sengaja kecuali jima ya, berarti 7. Benar nggak? Semuanya termasuk jima kan ada 8. Sengaja muntah ada 8 kan? Termasuk jima kan? Berarti ada 7. Nah, yang ke-8 itu kecuali jima berarti 7. Kalau dilakukan dengan sengaja maka wajib kodok. Nah, murtad dengan sadar wajib kodok. Muntah dengan sengaja wajib kodok. Mabuk dengan sengaja wajib kodok. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan sengaja maka juga wajib kodok. Kemudian apa lagi tadi? Onani dengan sengaja maka dia juga wajib kodok. Nah, kecuali jima nanti lain sendiri. 3 ini adalah orang yang dibebani wajib mengkodok saja. Oke? Kapan kodok ini dibayarkan? Selepas bulan Ramadan. Tapi ingat, kalau kodok atau hutang puasa tidak juga dibayarkan, tidak ditunaikan, tidak digantikan sampai bertemunya Ramadan tahun depannya, maka kodok itu jadi plus. Kodok plus fidyah. Paham? Tulis di bawahnya. Apabila kodok puasa tidak dibayarkan, apabila kodok puasa tidak ditunaikan, hingga bertemu bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Apabila kodok puasa tidak ditunaikan hingga bertemu bulan Ramadan tahun berikutnya, maka kewajibannya menjadi bertambah, yaitu kodok plus fidyah, hati-hati. Kira-kira teman-teman ngitungin nggak tentang puasanya dulu ada berapa? Masa bodoh aja ya, padahal ini nanti jadi masalah nih, jadi trouble nanti pada masanya. Kalau kita cuek-cuek aja sekarang sih belum berasa, tapi nanti bakal jadi waktu, bakal jadi masalah pada saatnya. Kapan itu? Pada saat yaumul hisab. Kenapa? Gak percaya nanti ada yaumul hisab? Percaya kan? Ya, yang pertama adalah orang yang wajib mengkodok saja. Nah, kita beralih yang kedua.
Orang yang wajib membayar fidyah saja. Siapakah saja ya orang yang wajib membayar fidyah saja? Siapa? Masih ingat nggak? Siapa aja orang yang wajib membayar fidyah? Siapa? Yang pertama, satu, orang tua renta. Orang tua renta yang tidak mampu lagi menjalankan puasa. Orang tua renta yang tidak mampu lagi menjalankan puasa. Orang tua renta yang tidak mampu lagi menjalankan puasa. Sudah? Nah, jadi udah saking tuanya, udah saking sembuhnya, ngomong aja udah gak jelas, jalan udah susah, ya. Segala-galanya udah berkurang, penglihatan udah berkurang, ketegasan suara udah berkurang, langkah kaki udah berkurang. Nah, emang benar kata Nabi, orang makin tua, makin bertambah usianya itu, semuanya berkurang, penglihatannya berkurang, ketegasannya berkurang, pendengarannya berkurang, kecuali dua yang makin bertambah. Di saat yang lain berkurang, penglihatannya yang tadi jelas mulai rapuh, pendengarannya yang tadi terang mulai agak-agak budak, langkahnya yang tadi tegak mulai bungkuk. Di saat yang lain berkurang, kata Nabi, ada dua hal yang justru malah makin bertambah. Nah, apa itu? Yang pertama, kata Nabi, makin cinta sama harta. Orang makin tua, makin ngepel, makin cinta sama harta. Yang kedua, makin takut sama mati. Itu kata Nabi yang bilang, bukan kata saya. Jadi di saat yang lain berkurang, ada dua yang tetap bertambah, yaitu orang makin cinta sama harta dan makin takut sama mati. Yang pertama, orang yang dibebani fidyah saja, yaitu orang tua renta yang memang dia sudah nggak sanggup lagi dan kalau buat menjalani puasa, maka kita sebagai anaknya berkewajiban membayarkan hak fidyah orang tua kita, ya. Walaupun sebenarnya secara hukum fikih yang paling bagus adalah dengan harta pribadi orang tersebut, tapi kita sebagai anak harus tahu diri. Bayarin. Kalau orang tua kita masih ada, tapi umurnya udah sepuh banget, udah tua renta, nggak sanggup berpuasa, bayarin fidyahnya. Jangan sampai dia buka dompet atau kantong sendiri. Nauzubillah. Parah itu dompet itu. Ya. Jadi yang pertama, orang tua renta yang tidak mampu berpuasa. Yang kedua, orang sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Orang sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Orang sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Dari mana ada pengetahuan dia tidak akan sembuh? Yang pertama, dari keterangan ahli. Seorang dokter yang beriman, yang agamanya Islam, yang dapat dipercaya perkataannya. Bapak, ini orang tua bapak sudah mengidap misalnya kanker stadium berapa gitu, dan ini sudah tidak ada kemungkinan untuk sembuh, hanya keajaiban yang bisa bikin orang tua bapak ini sembuh. Nah, dokter memvonis
seorang ahli yang dapat dipercaya, maka ketika penyakit itu sudah diketahui jauh kemungkinan untuk sembuh, atau bahkan mungkin tidak ada kemungkinan untuk sembuh menurut keterangan ahli, seseorang boleh tidak berpuasa namun wajib membayar fidyah. Nah, ada yang ketiga, siapakah dia? Ini tambahan aja ya. Yang ketiga itu orang mati. Menurut mazhab Syafi'i, orang mati pun termasuk orang yang dibebani fidyah. Tapi ada keterangannya. Yang bagaimana orang mati yang dimaksud di sini? Nah, simak baik-baik fokusnya, ini gak usah dicatat. Yang dimaksud orang mati di sini adalah orang mati itu ada dua jenisnya. Yang pertama, dia mati karena sebab dia sakit sehingga dia tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan sampai tiba hari kematiannya. Memang dia tidak mampu dikarenakan sakit sampai mati, hingga ada beberapa puasa Ramadan yang dia lewatkan. Sebabnya jelas sakit. Untuk orang mati jenis pertama ini tidak dibebani fidyah. Yang kedua, jenis orang mati yang kedua nih, orang yang mati namun sebelum kematiannya dia memiliki hutang puasa atau meninggalkan puasa, padahal dalam keadaan sanggup untuk berpuasa. Paham nggak? Saya misalnya punya bapak, sebelum mati bapak saya nggak pernah puasa, padahal dia sanggup, badannya sehat, tidak sedang dalam perjalanan, tapi dia nggak puasa aja udah. Nah, orang yang mati dalam keadaan meninggalkan puasa sedangkan atau padahal ia mampu berpuasa, menurut mazhab Syafi'i maka wajib dibebani fidyah, harus dibayarkan dengan fidyah. Imam Syafi'i memberikan keterangan orang mati jenis kedua ini dibayarkan fidyahnya dari hasil atau sisa peninggalan harta pribadinya. Dari hasil peninggalan harta pribadinya. Kalau kebetulan dia orang punya, orang yang mampu ninggalin harta banyak, maka sisihkan dari harta pribadinya untuk kita bayarkan fidyah. Paham? Tapi andai kata orang mati jenis kedua ini memang orang yang tidak mampu, nggak ada harta yang ditinggalin. Jangankan harta, sempak aja sempak daripada bolong. Misalnya nih, emang bener-bener nggak ada yang ditinggalin, maka tidak dibebani fidyah. Begitu keterangan Imam Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya atau dalam qaul jadidnya. Nah, ini panjang kalau saya ceritain, teman-teman sampai situ aja. Ya. Jadi intinya gitu aja. Kalau dia mati dalam keadaan dia ninggalin puasa dalam keadaan sehat, anaknya wajib nyisihin sebagian hartanya untuk membayarkan fidyah. Ya. Ini diingat-ingat ini, ya. Jadi kalau memang nanti kita atau orang tua kita meninggal, padahal hutang puasa kita masih banyak, maka kalau bisa jangan sampai kita wasiatin ke anak kita. Ketika kita masih hidup, kita sendiri yang ngeberesin itu. Jangan sampai itu jadi wasiat. Neng, ini bapak puasa, hutangnya banyak nih. Lalu kalau bapak mati, mobil jual satu ya buat fidyah ya. Jangan sampai mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Hutang sama manusia aja nggak boleh, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau kita ngerasa hutang kita banyak, tapi kita mampu, kita punya, bayarin. Lebih baik kita sisihin untuk kita bayarkan di dunia daripada nanti kita sengsara ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bayar
pakai apa kalau nanti udah di hadapan Allah? Udah nggak bisa lagi. Jadi mumpung di dunia, kalau memang ada bayarin, jangan sayang-sayang. Paham? Jadi yang pertama wajib qada saja, yang kedua wajib membayar fidyah saja, yang ketiga ini adalah wajib qada plus fidyah. Berarti C ya, C. Orang yang wajib qada plus fidyah. Siapa saja dia? Yang pertama, tulis satu, orang yang tidak berpuasa. Satu, orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan. Satu, orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Siapa tuh? Apa contohnya? Orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Coba siapa yuk? Siapa yuk? Dokter. Dokter, ayo ada lagi siapa yuk? Orang yang tidak berpuasa karena dia mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Siapa itu? Satu, bentar nih, jangan dicatat dulu. Seorang ibu hamil yang mengkhawatirkan keselamatan janinnya, itu satu. Yang kedua, seorang ibu menyusui yang khawatir atas anaknya yang masih nyusu. Itu dia maksudnya. Titik, tulis titik. Tulis titik apa? Nah, titik. Seperti perempuan hamil atau menyusui tidak berpuasa karena khawatir keselamatan janin atau bayinya. Khawatir keselamatan janinnya atau bayinya. Karena khawatir keselamatan janinnya berarti dia wanita hamil. Khawatir keselamatan bayinya berarti dia wanita menyusui. Nah, fokus. Kalau dia khawatir, kalau seorang wanita yang mengkhawatirkan janinnya berarti dia wanita hamil. Kalau dia seorang wanita yang mengkhawatirkan bayinya berarti dia wanita menyusui. Nah, seorang wanita hamil atau menyusui yang dia khawatir akan kondisi janin dalam kandungannya atau bayi yang sedang disusuinya, karena dia takut kalau dia puasa nanti bisa mengganggu pertumbuhan atau kestabilan kandungannya. Dan dokter pun menganjurkan ibu untuk beberapa hari ini ibu jangan puasa dulu ya, karena janin ibu sedang lemah nih. Dia dulu kepada dokter. Sebabnya karena dia khawatir sama janinnya, sama dirinya mah dia nggak khawatir, tapi dia khawatir sama janinnya. Yang kedua,
Seorang ibu menyusui yang khawatir atas bayi yang sedang disusuinya, karena kalau dia berpuasa takut nutrisi yang dibutuhkan bayi, asupan yang dibutuhkan bayi dari air asinya tidak sesempurna ketika dia tidak berpuasa, karena mungkin kebetulan pada beberapa hari itu kondisi bayi sedang sakit. Jadi bayi yang sakit ini butuh asupan ASI yang penuh nutrisi, maka sang ibu wajib makan yang bagus-bagus, yang hijau-hijau, yang bagus lah untuk ASI. Begitulah pokoknya, saya nggak ngerti itu. Kalau bagus buat ASI makannya apa juga ya, gitu ya. Ya. Jadi ingat, dia khawatir akan keselamatan orang lain, bukan dia khawatir atas keselamatan dirinya. Karena beda. Bagaimana kalau dia khawatir atas keselamatan orang lain, nanti juga ada. Kalau dia tidak berpuasa, khawatir atas keselamatan dirinya. Kalau tadi bayinya yang lemah, ini dianya yang lagi loyo. Ibu-ibu ini yang lagi loyo. Beda lagi nanti. Nah, yang pertama yaitu orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Jelas itu ya? Jelas? Nah. Tulis di bawah, ini tambahan ya. Tambahan. Masih berkaitan dengan ibu hamil. Tapi jangan dinomorin. Masih satu ya. Ini dikasih ini aja, strip. Nah, tadi kan satu tuh, seseorang yang bla 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 bla. Berarti pokoknya strip nih. Strip. Jika khawatir keselamatan dirinya, jika khawatir keselamatan dirinya, jika khawatir keselamatan dirinya, juga khawatir atas keselamatan janin atau bayinya, maka cukup kodok saja. Maka cukup kodok saja. Maka cukup kodok saja. Koma, tidak ada kewajiban fidyah. Tidak ada kewajiban fidyah. Nah, jadi dibagi dua tuh tata caranya. Yang menentukan adalah sebab kekhawatirannya. Tadi yang pertama, kalau yang dia khawatirin cuma bayinya aja, dia nggak khawatir sama dirinya sendiri, maka cara bayarnya adalah fidyah. Nah, maka cara membayarnya kodok plus fidyah. Nah, yang kedua, kalau yang dia khawatirin ini dirinya, atau dia khawatir terhadap dua-duanya, atas dirinya dia khawatir, atas janin atau bayinya juga dia khawatir, maka cukup apa tadi? Maka cukup kodok saja, tidak perlu fidyah. Paham? Jadi kodok plus fidyah ini hanya apabila yang dikhawatirkan bayi atau janinnya aja. Tapi ya kalau dia khawatir dirinya, tunggal, dia khawatir cuma sama dirinya aja, atau dia khawatir dirinya juga khawatir janin atau bayinya, maka cukup kodok saja, tidak perlu fidyah. Jadi dibagi dua. Paham kan maksudnya? Bagus kan? Ya, bagus ya. Nah, itu mengenai wanita hamil
atau menyusui. Tergantung dia nggak puasa ini sebabnya khawatirnya sama siapa, ya gitu aja udah. Patokannya udah ini catatan ini, kita mau pulang ke sana ya. Nah, kemudian siapa lagi? Yang kedua, tadi kan satu tuh orang yang khawatir, lalu yang kedua, siapa nih orang yang dibebani kodok plus fidyah? Tadi udah disinggung nih sebelum pembahasan ini. Siapa yo? Hah? Bukan, kodok plus fidyah tadi udah sempat disinggung sebelum pembahasan ini. Yaitu orang yang telah mengkodok sampai bertemu Ramadan berikutnya. Tulis. Seseorang yang tidak mengkodok puasa Ramadannya, seseorang yang tidak mengkodok puasa Ramadannya hingga bertemu Ramadan tahun berikutnya. Hingga bertemu Ramadan tahun berikutnya. Hingga bertemu Ramadan tahun berikutnya. Jelas? Jelas kan ya? Jelas ya. Nah, ini ingat ya. Jadi fidyah ini kalau dia tidak dibayarkan sampai bertemu tahun berikutnya, dia sifatnya ini berlipat ganda. Hati-hati. Contoh nih, utang puasa saya tahun kemarin 10 hari saya tinggalin, padahal saya mampu untuk berpuasa, maka saya dibebani qada kan. Misalnya maka saya dibebani ini untuk fidyah nih Bapak. Misalnya saya tahun kemarin sakit, ya sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Misalnya saya ini orang, atau saya ini misalnya orang tua utang, utangnya misalnya 10 puasa. Fidyah ini kalau tidak dibayarkan sampai bertemu tahun berikutnya, maka sifatnya berlipat ganda. Tahun kemarin saya punya utang 10, ketemu tahun ini bulan Ramadan belum juga saya bayarin berfidyah, maka dikalikan 2. Fidyah 10 yang tahun kemarin bebannya bobotnya jadi bertambah menjadi 20. 10 dikali 2, begitu seterusnya. Bertemu lagi puasa Ramadan tahun depannya udah 20 nih, belum saya bayarin juga, maka berlipat ganda lagi. Hati-hati, maka ini harus dipikirin ya. Fidyah, kalau yang punya beban fidyah segera dibayarkan ya. Nah, sekarang bawahnya tulis, teman-teman harus tahu fidyah itu apa. Ya, benar kan? Tulis fidyah secara bahasa artinya tebusan. Fidyah secara bahasa artinya tebusan. Tebusan. Titik. Sedangkan secara istilah yaitu denda yang wajib ditunaikan,
denda yang wajib ditunaikan karena meninggalkan kewajiban. Karena meninggalkan kewajiban, karena meninggalkan kewajiban, karena meninggalkan kewajiban, atau melakukan larangan, atau melakukan larangan, atau melakukan larangan. Udah. Dibayarkan dengan satu mud. Dibayarkan dengan satu mud. Satu mud. Atau 625 G. 625 G. Atau berarti 62,5 O. Bener nggak? Bener nggak? Bandar Sabu mana bener nggak nih? 625 G atau 6, saya mancing aja Bandar Sabu berarti 6,25 Oh. Ya, satu mud yaitu 625 G. G ini apa sih? Gram, ya. Oh, ini apa sih? Ons, ya. Berarti ini setengah kilo lebih, ya. Setengah kilo lebih seon, ya. Benar kan? Berapa kira-kira kondisinya? Ya, satu mud yaitu 625 gram atau 6,25 ons. Apa itu? Nah, mazhab Syafi'i membolehkan yaitu makanan pokok pada negeri tersebut. Kalau kebetulan Indonesia makanan pokok kita beras. Nah, jadi tulis 625 gram atau 6,25 ons beras atau makanan pokok negeri setempat. Beras atau makanan pokok negeri setempat. Beras atau makanan pokok negeri setempat. Udah? Dan fidyah ini akan berlipat ganda sampai seseorang membayarnya. Dan fidyah ini akan berlipat ganda sampai seseorang membayarnya. Dan fidyah ini akan berlipat ganda sampai seseorang membayarnya. Dan titik putus. Berarti kan maksudnya berlipat ganda sampai yang membayarnya. Maksudnya patokannya adalah kayak tadi. Kalau tahun kemarin belum dibayarkan fidyah 10, ketemu Ramadan tahun ini maka jadi plus dikali 2. 10 kali 2 berlipat ganda jadi 20 mud. Itu maksudnya akan terus berlipat sampai seseorang membayarkannya. Jelas? Jadi buru-buru yang punya hutang fidyah, orang-orang tua kita atau siapapun mereka, kita ingatkan atau kita yang bayarin gak apa-apa. Ya, iya bapak.
ketika orang tua kita sudah meninggal, berapa mudkah yang kita bayarkan? Nah, ketika orang tua kita sudah meninggal, berapa mudkah yang kita bayarkan? Orang tua kita meninggal nih, kita tahu orang tua kita punya utang puasa nih, tapi kita nggak tahu jelas berapanya. Nah, kalau kita tahu jelas berapanya, bisa sebab wasiat. Tom, bapak utang puasanya banyak nih, kira-kira bapak jebol 100 kali, misalnya ada wasiat jelas, maka bayarin sesuai yang diwasiatkan. 100 hutang puasa berarti 100 fidyah, ya. Oke. Tapi kalau kita nggak tahu jelas nih, nggak tahu berapa hutangnya karena nggak ada wasiat, ngeraba neraka juga belum tentu benar. Maka kalau memang kita niat tulus mau menutupi hutang orang tua kita, bayarkan sesuai kemampuan kita. Yang penting dengan niat membayarkan fidyah almarhum atau almarhumah semampu kita. Nah, walaupun hitungan kita atau kemampuan yang kita bayarkan belum tentu tepat, atau bahkan mungkin belum cukup untuk membayarkan hutang fidyah orang tua kita. Paham? Karena nggak ada keterangan yang jelas hutangnya berapa ya, tapi Allah pasti menilai sesuai usaha kita, sesuai kemampuan kita aja. Jangan kita paksain. Yang penting jangan maksain. Jangan kita bayarin fidyah orang tua kita, tapi akhirnya anak kita nunggak bayarannya 10 bulan. Jangan juga, tapi disesuaikan saja dengan kemampuan kita. Yang penting niatkan dengan tulus untuk menutupi fidyah orang tua almarhum atau almarhumah itu. Nah, jadi yang pertama tadi bisa dengan beras. Cara yang kedua, nanti dulu. Guru-guru kita mengajarkan, para ulama, andai kata kita bayarkan dengan makanan pokok mentah, beras nih, jangan lupa kasih dia lauk pauknya. Jangan beras doang. Misalnya beras kan di sini 6,25 gram. Ini anjuran para guru-guru kita ya, atau para ulama ya. 6,25 gram beras nih. Maka tambahin di situ, kasih minyak sayurnya, kasih telurnya, kasih sardennya, atau kasih indomie. Jangan jadi kasih beras doang. Kalau dia punya minyak di rumah, kalau dia punya gas di rumah, kalau dia beras doang kalau makan, bingung juga dia. Ya, jadi dianjurkan oleh para ulama ketika dibayarkan dengan makanan pokok mentah, maka tambahkan komponen-komponen yang lainnya seperti minyak atau lauk. Cara kedua, dia bisa dibayarkan dengan makanan matang, siap santap. Bagaimana cara hitungannya? 1 mud dihitung 1 hari kebutuhan makan seseorang. Makan paginya, makan siangnya, makan malamnya. Ingat, dengan standar minimal yang kita makan sehari-hari. Minimalnya sama sama yang kita makan sehari-hari. Nggak boleh lebih parah dari yang kita makan sehari-hari. Kalau lebih boleh? Boleh. Contoh, sehari-hari kita makan lauk dandi, sayur toge, misalnya nih, sama ayam geprek. Sehari-hari itu yang kita makan. Pas bayar fidyah, tempe cadong sama terong dan tamiya tuh yang di kotak nasi itu kan nggak boleh. Jadi seminimal-minimalnya standar yang kita makan sehari-hari. Kalau lebih boleh. Sehari-hari kita biasa makan sayur toge sama ayam geprek. Pas bayar fidyah kita kasih daging, kita kasih bihun, kita kasih kentang, kita kasih pisang 1, kita kasih aqua, semangka, kacang, apa aja kita kasih, pulang selamatan ya. Jadi standarnya kalau lauk matang jangan sampai di bawah standar yang kita makan sehari-hari.
sarapannya, makan siangnya, makan malamnya. Itu satu mut tuh. Ya, satu mut. Nah, jelas, fidyah jelas. Jadi bisa dia dengan bahan pokok mentah 6-25 gram bahan pokok atau makanan matang, makanan pagi, siang dan malam. Itu hitungan satu mut. Jelas nggak? Nah, sekarang kepada siapa fidyah ini dibayarkan? Kepada fakir atau miskin. Hanya dua orang ini aja. Tidak boleh selain dua orang ini, sekalipun ia termasuk mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Tapi fidyah ini dialokasikan hanya kepada dua. Kalau bisa hanya kepada dua ini aja, fakir dan miskin. Siapa itu fakir? Siapa itu miskin? Apa bedanya? Fakir, seseorang yang tidak mampu memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya dalam satu hari. Itu disebut fakir. Contoh, kehidupan satu hari, makan pagi, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam, merokok. Dihitung-hitung kebutuhan keseharian misalnya 50.000 kebutuhan sehari. 50.000. Setengah dari 50.000 berapa? 25.000. Yang disebut fakir adalah orang yang penghasilannya bahkan tidak mencapai dari setengahnya, yaitu 25.000. Itulah fakir. Orang yang penghasilan kesehariannya tidak mencapai setengah daripada kebutuhan kehidupan seharinya. Itu fakir. Kalau miskin, siapa itu miskin? Orang yang penghasilan kesehariannya setengah atau lebih dari setengah kebutuhan hidupnya, namun tetap belum mencukupi kebutuhan kehidupannya selama satu hari. Kebutuhan hidupnya satu hari 50.000. Dia lebih dari setengah penghasilannya sehari, lebih dari 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, tapi belum mencapai 50.000. Sedangkan kalau mau mencukupi dalam satu hari harus dapat 50.000. Itulah fakir dan miskin. Paham? Jadi fakir dan miskin ini beda. Berarti lebih pelakan fakir atau pelakan miskin? Pelakan fakir ya. Nah, jadi fidyah ini kalau bisa dialokasikan kepada dua ini saja. Jangan terhadap mustahik zakat yang lain. Jangan kepada seorang musafir, apalagi terhadap orang yang mampu, atau kepada saudara kita yang mampu, yang kebutuhan hidupnya jelas-jelas, yang makannya jelas, yang hari jangan. Tapi harus kita alokasikan dengan tepat, yaitu fakir dan miskin. Dua ini saja nih. Utang puasanya banyak, fidyah yang mau dibayarin banyak. Misalnya fidyah yang mau disalurin 50, kita udah ngider-ngider nih di tetangga kita, cuma dapat fakir sama miskin setelah dikumpulin cuma dapat 2 orang. Maka boleh kita meminta bantuan kepada sebuah lembaga atau organisasi yang dapat dipercaya. Kita udah nyari nih, yang mau kita bayarin 50 nih, dapat fakir sama miskinnya cuma 20 orang, masih 30 fidyah nih, mau kita kasih kemana nih? Apa kita kasih sembarangan aja ke siapa aja yang penting dia benar? Enggak. Tapi cari lembaga dalam bidang tersebut yang bisa dipercaya, karena sebuah lembaga udah punya datanya, fakir miskin dalam di RT 01 RW 05 tertera nama-namanya. Nah, contohnya gitu, misalnya lembaga ya, organisasi yang bergerak di bidang badan zakat. Kalau di Indonesia apa namanya? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Basnas. Jelas? Jadi itu tentang fidyah dalam kitab Taqrirus Sadidah ya. Berarti masih ada pertemuan berikutnya ini, masih ada sebentar kafaroh, tinggal kafaroh ya. Nah,
puasa insya Allah kalau nggak tanggal 3 tanggal 4 tergantung keputusan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Kita masih bisa ngebahas tentang kifarat dan juga nanti terakhir kita bahas tentang zakat ya. Jadi jangan kita walaupun udah penutupan pengajian ngaji boleh penutupan pengajian, jangan kita sia-siakan waktu dari maghrib ke isya. Subuh boleh waktu nggak apa-apa, tapi dari maghrib ke isya kita isi dengan kegiatan yang lebih manfaat. Jelas? Nah, fidyah dan qada udah jelas ya, clear nih ya. Jadi nanti dibaca-baca lagi catatannya, diingat-ingat keterangan malam hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.